Pagi baru saja merekah di sebuah desa pelosok. Sekelompok anak sekolah berbaris rapi, menanti kotak makanan hangat yang dibagikan gratis. Bagi banyak dari mereka, inilah satu-satunya sarapan bergizi yang bisa dinikmati hari itu. Program makan bergizi gratis, disingkat MBG, lahir dari harapan besar. Tak ada lagi anak Indonesia yang belajar dalam keadaan lapar. Suara riuh rendah di halaman sekolah bercampur tawa ceria, seolah melambangkan optimisme baru. Namun, di balik senyum-senyum bocah itu, tersimpan pertanyaan, mampukah janji mulia ini ditepati? Inilah kisah tentang program makan bergizi gratis, sebuah janji politik ambisius yang diluncurkan pada awal 2025. Kita akan menelusuri latar belakang janjinya, melihat bagaimana program ini dijalankan di lapangan, hingga menguak berbagai tantangan gelap yang menghadang. Dari urusan uang negara, triliunan rupiah yang belum terserap, kasus keracunan massal mengejutkan, potensi korupsi dalam tata kelola, sampai dampaknya pada pedagang kantin kecil. Di ujungnya, kita akan mencari rekomendasi perbaikan agar cita-cita mulia ini tak kandas. Akankah program makan gratis nasional ini menjadi fondasi generasi emas 2045 yang sehat dan cerdas, atau justru tenggelam oleh tantangan di lapangan? Dokumenter ini mengajak Anda menyelami realita MBG, antara idealisme janji dan fakta di lapangan yang penuh liku. Memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia. Program makan bergizi gratis bermula dari janji politik yang menggema pada pemilu 2024. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menjadikan MBG sebagai program andalan di awal pemerintahannya. Sebuah quick win untuk menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat kecil. Dalam pidato pelantikannya 20 Oktober 2024, ia menegaskan kepentingan rakyat Indonesia di atas segala golongan, dan MBG digadang sebagai buktinya. Langkah konkret dimulai bahkan sebelum masa jabatannya efektif penuh. Tanggal 15 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo menjelang akhir masa tugasnya menandatangani Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang membentuk Badan Gizi Nasional. BGN inilah yang diberi mandat mengkoordinasikan pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia. Regulasi kilat ini menurut pengamat lebih mencerminkan ambisi politik. Produk kebijakan yang dilahirkan hanya mengakomodir ambisi Prabowo agar MBG bisa berjalan di awal kepemimpinannya tahun 2025, tulis Indonesia Corruption Watch dalam siaran persnya. Kritik tersebut menggambarkan bahwa penyusunan kebijakan MBG terkesan terburu-buru, mungkin demi memenuhi janji kampanye segera setelah pelantikan. Meski demikian, tujuan mulia MBG tak bisa disangkal. Program ini diposisikan sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang, meningkatkan gizi anak bangsa demi generasi yang lebih cerdas dan sehat. Sasaran penerimanya amat luas, mencakup 82,9 juta orang selama 5 tahun ke depan. 4 kelompok prioritas pun ditetapkan dalam pasal 5 Perpres 83 tahun 2024, mulai dari peserta didik, PAUD hingga SMA, termasuk sekolah negeri, swasta, sekolah keagamaan, sekolah luar biasa, hingga pesantren. Anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui juga termasuk ke dalamnya. Dengan cakupan demikian, MBG tak ayal disebut sebagai salah satu program gizi terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebanding dengan program serupa di negara maju, peluncuran resmi MBG dilakukan serentak pada 6 Januari 2025. Pemerintah menggelar kick-off di berbagai daerah. Pada hari pertama itu, MBG berhasil memberi makan sekitar 570.000 anak sekolah lewat 190 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi. Tersiar kabar gembira di berbagai media. Anak-anak SD hingga SMA menyantap menu bergizi, mulai dari nasi lengkap lauk pauk, sayur, hingga susu atau buah. Makan bergizi gratis disebut sebagai salah satu investasi SDM, ujar Kepala BGN Dadan Indayana, seraya menekankan bahwa program ini adalah upaya memutus masalah gizi buruk dan stunting di masa depan. Namun, di balik gegap gembita peluncuran MBG, sedikit yang tahu betapa singkatnya persiapan program ini. Dalam waktu kurang dari 4 bulan sejak BGN dibentuk, MBG sudah digulirkan ke seluruh pelosok negeri. Minimnya waktu persiapan dan penyusunan juknis membuat sebagian pihak was-was. Bahkan ICW menilai hingga awal 2025 pun belum ada kebijakan mengatur tata kelola.
dan mekanisme pelaksanaan MBG secara komprehensif. Artinya, program berjalan tanpa kerangka panduan teknis yang kuat, bak sebuah kapal besar berlayar sebelum sempat memasang kompas. Meski demikian, pemerintah berusaha menunjukkan keseriusan. Struktur kelembagaan BGN dibentuk lintas sektor, melibatkan kementerian terkait, dan kantor staf presiden turut memantau percepatan. Dadan Hindayana ditunjuk sebagai Kepala BGN pertama pada 6 Januari 2025. Menteri Koperasi dan UKM bahkan hadir mengumumkan start program ini, menandai dimulainya pelayanan makanan gratis di sekolah-sekolah. Rakyat pun menyambut dengan antusias, melihat MBG sebagai angin segar, pemenuhan gizi dan penghematan biaya rumah tangga. Lalu bagaimana sebenarnya MBG dijalankan sehari-hari? Seberapa rumit rantai pasokan makanan gratis untuk puluhan juta orang ini? Mari kita bergeser ke lapangan, melihat dapur-dapur MBG dan mekanisme distribusinya. Jantung operasional MBG ada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), istilah resmi untuk dapur umum penyedia makanan bergizi. Tiap SPPG ibarat dapur sentral yang memasak, mengemas, lalu mendistribusikan ribuan porsi makanan setiap hari ke sekolah-sekolah dan posyandu di sekitarnya. Sejak awal pemerintah sadar, logistik adalah kunci. Satu SPPG didesain mampu melayani optimal 3.000 porsi per hari, dengan jangkauan pengiriman sekitar 5-6 km ke titik penerima manfaat. Batas jarak ini ditetapkan agar makanan dapat tiba tepat waktu dan tetap layak konsumsi, mengingat menu disajikan 2 kali sehari, pagi dan siang sesuai fokus MBG. Pada tahap awal implementasi, prioritas penerima MBG adalah anak-anak sekolah. Menu pagi biasanya berupa makanan ringan, padat gizi seperti bubur kacang hijau, telur rebus atau susu. Sedangkan menu siang lebih lengkap, nasi dengan lauk berprotein, ayam, telur atau ikan, sayuran, buah, dan kadang susu kotak. Standar gizi ditetapkan BGN dengan melibatkan ahli nutrisi. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa menu MBG harus dimasak maksimal 4 jam sebelum disajikan untuk menjamin kualitasnya. Oleh karena itu, ritme kerja SPPG dimulai dini hari subuh sebelum fajar. Dapur-dapur sudah ngebul, mengejar tenggat pengantaran ke sekolah pukul 7 pagi. Bagaimana dapur SPPG ini dibentuk? Ternyata pemerintah membuka peluang selebar-lebarnya bagi kemitraan. Pelaku UMKM dan koperasi diajak bergabung menjadi pengelola SPPG atau pemasok bahan pangan. Yang ingin bermitra dalam program ini tidak akan dikenakan biaya apapun alias gratis, tegas Dadan Hindayana. Mengundang partisipasi swasta kecil, hasilnya di berbagai daerah muncul ragam SPPG. Ada yang dikelola warung makan lokal, catering koperasi sekolah, bahkan dapur umum TNI dan Polri. Sekarang, semua yang mensukseskan kami adalah mitra, baik lembaga pemerintah maupun pihak ketiga, ujar Dadan Hindayana. Merujuk bahwa hingga awal 2025, sebagian besar 220 unit SPPG yang beroperasi masih milik swasta atau instansi lain. Sedangkan BGN baru membangun SPPG miliknya secara bertahap. Di lapangan, konsep kemitraan ini menciptakan pemandangan unik. Contohnya, di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, satu dapur SPPG dikelola oleh jaringan restoran Wong Solo, dikenal sebagai usaha kuliner lokal. Di tempat lain, Polri melalui Bayangkarinya mendirikan ratusan dapur MBG di kompleks kepolisian, melibatkan istri-istri polisi sebagai juru masak. BUMN pangan seperti Bulog turut andil menjamin pasokan beras dan bahan pokoknya. Harapannya, sinergi multipihak ini selain mempercepat jangkauan MBG, juga menggerakkan ekonomi rakyat setempat. Sebuah riset Indef bahkan memproyeksikan program MBG bisa mendongkrak pendapatan UMKM pangan hingga 33,68%, sebuah potensi multiplier efek yang positif. Agar kualitas terjaga, BGN menunjuk kepala SPPG di setiap dapur. Biasanya lulusan sarjana gizi atau bidang terkait yang telah mengikuti pelatihan khusus. Mereka bertanggung jawab mengawasi mutu bahan baku, proses masak, higienitas, hingga manajemen limbah makanan. Tanggung jawab besar ini harus dijalankan dengan sumber daya yang masih terbatas. Bayangkan, untuk melayani ribuan porsi, dapur harus memastikan nasi tidak basi, lauk tersaji cukup dan aman, serta rantai pendingin untuk makanan basah dalam kotak. Semua harus diperhatikan. Distribusi menjadi tantangan harian. Truk-truk kecil, mobil box berpendingin, hingga motor roda 3 yang dikerahkan mengantar nasi kotak ke sekolah-sekolah. Jam operasi pun ketat. Ada yang mengantar sebelum sekolah dimulai, dan beberapa SPPG kembali mengantar menu kedua menjelang makan siang.
Di kota besar mungkin relatif mudah, tapi di pelosok, armada harus menempuh jalan rusak, hujan, atau medan pegunungan. Keragaman kondisi geografis, sosial, ekonomi di Indonesia merupakan tantangan tersendiri, kata Profesor Antun Mardianta dari Universitas Airlangga. Menyoroti betapa implementasi MBG perlu strategi adaptif di tiap daerah. Tak bisa dipukul rata, dapur di perkotaan berbeda tantangan dengan dapur di pulau terpencil. Hingga akhir Januari 2025, program MBG sudah hadir di 31 provinsi dengan 238 dapur SPPG beroperasi. Angka ini terus tumbuh. BGN menargetkan 932 SPPG aktif pada April 2025 demi melayani 3 juta penerima. Lalu melonjak menjadi 5.000 SPPG pada akhir 2025. Artinya, infrastruktur logistik akan ditingkatkan hampir 20 kali lipat hanya dalam 1 tahun. Sebuah ekspansi masif. Pada bulan Agustus 2025 saja, Dadan Hindayana menargetkan 20 juta penerima di 8.000 SPPG. Selanjutnya, September 2025 diharap tembus 50-60 juta penerima yang akan menyerap kurang lebih 20 triliun rupiah dalam 1 bulan, ungkap Dadan optimis. Tentu skenario di atas adalah proyeksi di atas kertas. Realitanya, ekspansi secepat itu tak selalu mulus. Namun sebelum kita membahas kendala dan sisi gelap di balik layar, mari kita cermati dulu aspek krusial lain, dana. Seberapa besar uang negara digelontorkan untuk MBG dan bagaimana realisasi penyerapannya sejauh ini. Sejak awal, program MBG memang memukau bukan hanya karena misinya, tapi juga angka anggarannya, yang mana 71 triliun rupiah itulah dana yang dialokasikan dalam APBN 2025 untuk menyalakan mesin MBG selama 1 tahun. Angka fantastis ini setara hampir 20% anggaran pendidikan nasional dan merupakan porsi terbesar dari paket berbagai program unggulan Presiden baru. Total 121 triliun rupiah. Wajar jika banyak mata tertuju, termasuk para ekonom dan pengawas keuangan. Mampukah BGN membelanjakan uang sebesar itu dengan cepat dan tepat sasaran? Fakta di lapangan berkata lain. Hingga 12 Maret 2025, 2 bulan lebih setelah dimulai, belanja MBG baru mencapai 710 miliar rupiah. Itu hanya 1% dari total anggaran 71 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat DPR menyebut realisasi ini jauh di bawah ekspektasi. Padahal program sudah berjalan di jutaan penerima. Data Kemenkeu menunjukkan pada per 12 Maret, MBG menjangkau sekitar 2 juta penerima dengan dana tersalur 710 miliar. Kalau dihitung, berarti pemerintah menghabiskan sekitar 355.000 per penerima dalam 2 bulan pertama. Tampak belum efisien, atau mungkin karena skala cakupannya memang masih kecil di fase awal. BGN memberikan penjelasan. Dadan Hindayana di hadapan DPR menjabarkan bahwa serapan rendah bukan karena kinerja buruk, melainkan karena jumlah SPPG dan penerima masih terbatas di semester awal 2025. Kalau serapan baru 5 triliun rupiah, 7,1% hingga semester 1, itu karena penyerapan kami sesuai jumlah SPPG yang ada, ujarnya pada 1 Juli 2025. Benar saja, data per 1 Juli menunjukkan 1.863 SPPG beroperasi di 38 provinsi dengan total 5,59 juta penerima MBG. Angka ini masih jauh dari target tahunan. Ibarat mesin besar, MBG butuh waktu, pemanasan, seiring bertambahnya dapur dan penerima di daerah. Dadan yakin belanja akan meroket. Prediksinya, Agustus 2025 dengan 20 juta penerima akan menghabiskan 8 triliun rupiah. Lalu September bahkan 14 triliun dalam sebulan. Jika semua lancar hingga akhir 2025, total serapan bisa mencapai 121 triliun, 50 triliun lebih tinggi dari pagu awal. Ya, Anda tidak salah dengar. BGN memperkirakan membutuhkan 121 triliun hingga akhir 2025, melebihi alokasi APBN awal. Ini karena ada dorongan untuk memaksimalkan target penerima hingga 82,9 juta orang pada 2025, bukan menunggu 2029. Presiden Prabowo konon meminta cakupan dipercepat, belajar dari pengalaman negara seperti Brazil yang berhasil dengan program makan nasionalnya. Akibatnya, Dadan Hindayana mengungkap BGN harus kembali ke DPR untuk meminta tambahan 50 triliun di 2025 ini.
Jika disetujui, total anggaran MBG 2025 menjadi sekitar 121 triliun rupiah. Logikanya sederhana, dengan target 82,9 juta penerima, hampir seluruh populasi anak-anak dan ibu hamil menyusui. Biaya ini tentu membengkak jauh di atas rencana awal yang hanya untuk 17,9 juta orang. Lalu bagaimana dengan tahun-tahun berikutnya? Jika 2025 saja perlu 121 triliun, 2026 lebih mencengangkan. BGN menghitung jika per Januari 2026 jumlah penerima sudah konstan 82,9 juta, butuh 25 triliun setiap bulan untuk memberi makan mereka. Artinya 300 triliun setahun lebih. Pagu indikatif APBN 2026 untuk MBG sebenarnya sudah tinggi, di angka 217 triliun. Namun, itu pun hanya cukup sampai Agustus 2026. Maka BGN mengajukan tambahan 108 triliun lagi untuk 2026. Total kebutuhan tembus 335 triliun untuk 2026. Angka ini memicu diskusi hangat di Senayan dan kalangan ekonom. Inilah konsekuensi dari target ambisius yang dimanfaatkan waktunya, ujar sejumlah pengamat. Bahkan Menteri Dalam Negeri sempat mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengalihkan dana pendidikan mereka untuk MBG karena pusat sudah menanggung beban besar. Di satu sisi, komitmen pendanaan yang luar biasa ini menunjukkan keseriusan pemerintah menanggulangi masalah gizi. Tetapi di sisi lain, menyalurkan uang sebanyak itu dengan efektif bukanlah perkara mudah. Realisasi yang tersendat di awal 2025 menjadi lampu kuning. Jangan-jangan alokasi jumbo itu nanti banyak yang tak terpakai, atau malah digunakan serampangan di akhir tahun agar tetap terserap. Nyatanya, per semester 1 2025, serapan baru 7,1%. Bagaimana sisanya akan dibelanjakan dalam 6 bulan? Dadan Hindayana optimis karena jumlah penerima akan naik eksponensial di paruh kedua tahun. Namun, ini ibarat membangun pesawat sambil tinggal landas, dan sehingga resiko kesalahan ada di mana-mana. Kita telah melihat begitu besar uang yang digelontorkan. Danau anggaran triliunan ini, jika tidak dikelola transparan, rawan disalahgunakan. Selain itu, tekanan mengejar target bisa membuat pelaksanaan tergesa sehingga mengancam kualitas. Benar saja, beberapa bulan lalu sejak dimulai, muncul sejumlah sisi gelap yang mulai mencoreng program ini. Apa saja? Mari kita bedah satu persatu. Dimulai dari ancaman paling menakutkan. Saya lebih takut kepada kasus keracunan MBG ketimbang korupsi anggaran, ungkap Dadan Hindayana, Kepala BGN. Pernyataan mengejutkan ini ia sampaikan di awal Agustus 2025 saat serangkaian insiden keracunan massal menerpa sejumlah daerah. Dalam hierarki resiko MBG, Dadan menempatkan penyalahgunaan anggaran dan keracunan sebagai dua ancaman terbesar. Dan jelas baginya, anak-anak sakit massal akibat makanan jauh lebih mengerikan. Mengapa? Karena sekali kepercayaan publik tercoreng oleh isu keamanan pangan, program ini bisa kehilangan legitimasinya di mata rakyat. Sejak Februari 2025, laporan siswa mal-mual usai menyantap makanan MBG mulai bermunculan. Salah satu kasus pertama terjadi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada Januari 2025, hanya beberapa minggu setelah peluncuran, sekitar 40 siswa dilarikan ke puskesmas karena diduga keracunan MBG. Istana bereaksi cepat. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, turun langsung mengecek ke daerah. Kejadiannya hanya 40-an kasus dan sudah ditangani dengan baik. Anak-anak sudah ceria kembali. SOP akan diperketat. Ujarnya menenangkan. BGN pun mengevaluasi SOP higani dan sanitasi dapur SPPG setempat, mengambil sampel makanan untuk uji lab, serta mengganti menu di hari berikutnya. Pejabat pun berusaha memberi kesan masalah terkendali. Tetapi rentetan kasus keracunan tak berhenti di situ. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat setidaknya 17 kejadian luar biasa keracunan terkait MBG hingga Agustus 2025, tersebar di 10 provinsi. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sorotan karena kasus berulang. Pada 13 Agustus 2025, ratusan siswa dari 3 SMP di Kecamatan Melati, Sleman, mengalami muntah dan pusing massal setelah makan siang MBG. Belum tuntas investigasi, 2 minggu kemudian, 27 Agustus 2025, SMPN 3 Berbah, Sleman, dilanda keracunan massal lagi. 135 siswa dan 2 guru tumbang dalam gejala mual diare. Masih diduga dari MBG, penyebab pastinya belum tahu, kata Dr. Hamidah Yuliati dari Dinas Kesehatan Sleman.
Ratusan siswa mendapat perawatan, sekolah diliburkan sementara. Kepanikan pun melanda orang tua. Program yang harusnya menyehatkan justru membuat anak sakit. Tak hanya di Jawa, kabar serupa muncul di tempat lain, di Kabupaten Kulon Progo, lalu di Kupang NTT. Fenomena ini mengindikasikan pola ada masalah sistemik dan keamanan pangan MBG. Apa penyebab semua ini? Dalam rapat bersama DPR, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, memaparkan 3 biang keladi hasil investigasinya: kontaminasi, pertumbuhan bakteri, dan kegagalan pengendalian keamanan. Temuan BPOM tadi menjadi bahan evaluasi nasional. Disimpulkan pula bahwa investigasi sempat terkendala data epidemiologi yang tidak lengkap dan standar pengujian yang belum seragam. Artinya, di awal pelaksanaan MBG, mekanisme pelaporan dan analisis kasus keracunan belum mapan. BPOM mengakui mereka baru dilibatkan setelah terjadi KLB, belum dilibatkan proaktif dalam pengawasan sejak awal. Kami berharap Badan Gizi melibatkan kami karena kenyataannya BPOM saat ini baru masuk setelah kejadian, ungkap Taruna Ikrar di forum DPR. Ia meminta dukungan parlemen untuk mensinergikan BPOM dan BGN dalam program nasional ini. Kejadian demi kejadian ini memberi pelajaran mahal. Memberi makan puluhan juta orang tiap hari bukan sekedar urusan menyenangkan perut, tapi juga tanggung jawab besar menjaga setiap suapannya aman. Satu butir nasi yang basi bisa meruntuhkan kepercayaan publik. Dalam konteks MBG, ancaman keamanan pangan nyata adanya dan harus terus diwaspadai. Selain soal gizi dan keamanan, bayang-bayang korupsi juga menghantui program raksasa ini. Bagaimana pengelolaan anggaran dan pengadaan MBG? Apakah setransparan yang dijanjikan? Mari kita telusuri sisi gelap kedua. ICW, Indonesia Corruption Watch, dan Transparency International Indonesia (TII) telah mengingatkan potensi korupsi dalam MBG jika tidak dikelola transparan. Mereka juga mengkritik bahwa segala informasi mengenai MBG tertutup untuk publik. Kurangnya keterbukaan ini dikhawatirkan membuka ruang penyelewengan. Bahkan disebutkan tidak ada aturan tata laksana terperinci. Salah satu titik rawan adalah pengadaan barang dan jasa untuk MBG, pengadaan bahan pangan, jasa catering, peralatan dapur, hingga transportasi. Data di lapangan mulai menunjukkan tanda tak beres. ICW menemukan bahwa per akhir Januari 2025, baru 190 SPPG beroperasi dari target BGN, yang dimana 500-937 SPPG di 2 bulan awal. Lebih mencurigakan lagi, ada SPPG yang melayani lebih dari satu kecamatan dengan dapur yang sama. Misalnya di Riau, satu dapur menjangkau beberapa kecamatan sekaligus, padahal juknis BGN mengatur lokasi SPPG harus dalam radius 6 km atau 30 menit ke penerima. Fakta ini memicu dugaan, jangan-jangan penunjukan pengelola SPPG di daerah tertentu dimonopoli segelintir pihak, melanggar aturan jarak demi keuntungan. Minimnya info latar belakang SPPG memang berpotensi konflik kepentingan dengan oknum verifikator BGN, monopoli usaha, bahkan persaingan tidak sehat. KPK melalui Deputi Pencegahan mengingatkan agar MBG dikelola transparan dan diawasi bersama. Ketua KPK saat itu bahkan menawarkan diri membantu monitoring. KPK akan membantu pengawasan MBG melalui pencegahan dan monitoring, ujar pegawai KPK dalam sebuah diskusi, sembari menggarisbawahi pentingnya integritas di setiap level. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, juga dipastikan akan mengaudit penggunaan dana MBG mengenai skala anggarannya yang masif. Ini semacam tameng untuk meredam potensi penyelewengan, namun niat baik saja tak cukup tanpa sistem transparansi real time. ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil lantas mengajukan 4 rekomendasi. 1. Bukaan rincian penggunaan anggaran MBG secara terbuka. 2. Ungkap informasi progres dan hasil program secara berkala. 3. Lakukan pengawasan internal dan eksternal rutin. 4. Transparankan mekanisme pengadaannya, dari pembelian bahan dan pangan, pengadaan kemasan, sampai seleksi mitra SPPG harus terbuka dan sesuai aturan. Tata kelola yang baik adalah fondasi agar niat suci MBG tak ternoda. Namun, ada lagi sisi gelap yang mungkin luput dari diskusi teknokrat. Dampak sosial di lapangan. Bagaimana program ini mempengaruhi kehidupan kecil seperti pedagang kantin sekolah? Bagaimana ketimpangan logistik antar daerah? Dan apakah
Kualitas setiap kotak makanan benar-benar sesuai standar. Inilah yang akan kita kupas di segmen berikutnya. Fenomena ini bukan sekedar cerita 1-2 sekolah. Di berbagai daerah, pemilik kantin sekolah mengeluh dagangan sepi hingga terancam bangkrut. Para pedagang kecil umumnya bergantung penuh pada pendapatan harian di sekolah. Omset menurun drastis sejak program MBG dijalankan. Tulis sebuah laporan media menggambarkan kepedihan mereka. Bahkan dilaporkan ada aksi protes informal. Para pedagang kantin menyampaikan unek-unek ke kepala sekolah dan dinas pendidikan. Mereka tentu mendukung gizi anak didik. Tapi bagaimana dengan periuk nasi keluarga mereka sendiri? BGN pun menyadari dilema ini. Dadan Hindayana tak menampik banyak keluhan masuk dari pemilik kantin sekolah yang terdampak. Sebagai solusi, pemerintahan berjanji melibatkan mereka sebagai mitra. Namun integrasi ini butuh waktu. Dadan meminta para pedagang bersabar hingga mekanisme kemitraan rampung. Sementara itu, Guru Besar Administratif Publik UNAIR, Profesor Antun Mardianta, punya saran serupa. Libatkan dan berdayakan pengelola kantin sebagai mitra penyedia program. Dengan begitu, program tetap berjalan dan kantin tidak mati. Transparansi dan akuntabilitas rekrutmen mitra akan jadi pembelajaran sehat. Pengawasan implementasi juga harus berbasis risiko untuk mencegah keracunan, kata Profesor Antun. Sisi gelap lain yang mulai tampak adalah ketimpangan logistik dan mutu antar wilayah. Pada peluncuran MBG, mayoritas dapur SPPG terkonsentrasi di Pulau Jawa. Padahal wilayah dengan masalah gizi terparah justru di Nusa Tenggara Timur. BGN mengakui hal ini dan berjanji mempercepat pendirian SPPG di Indonesia Timur. Namun hingga beberapa bulan berjalan, laporan di lapangan menunjukkan implementasi di daerah terpencil tertinggal. Misalnya, di Kabupaten Pedalaman Papua baru tahap perencanaan dapur, sehingga anak-anak di sana belum merasakan manfaat MBG yang sama dengan di Jawa. Ada kekhawatiran, yang sudah kenyang makin kenyang, yang lapar masih menunggu. Jika distribusi dapur tidak adil, BGN berargumen bahwa fase awal memang memanfaatkan infrastruktur yang mudah dijangkau dulu, sambil terus membangun di wilayah sulit. Dan juga mutu per porsi MBG juga menjadi perbincangan. Standar gizi minimum telah ditetapkan, misalnya kalori, protein, vitamin per sajian, tetapi implementasi bervariasi. Foto-foto beredar di media sosial memperlihatkan porsi yang dianggap kurang layak, nasi dengan lauk yang sedikit, sayur yang hanya beberapa helai, dan ini juga menjadi PR bagi BGN. Banyak sekolah melaporkan makanan sisa menumpuk karena anak didik enggan makan, entah karena rasa kurang cocok atau sudah jajan di rumah. Beberapa inisiatif lokal mulai muncul. Sekolah di Bandung misalnya, mengolah sisa nasi menjadi pakan ternak atau kompos. Hal-hal demikian perlu menjadi bagian dari SOP MBG agar program ini berwawasan lingkungan. Terakhir, kita tidak boleh lupa beban para petugas lapangan. Semua tantangan di atas menunjukkan MBG bukan sekedar proyek sosial, tapi operasi sosial berskala raksasa. Ibaratnya, sebuah ekosistem baru sedang dibangun, mulai dari petani, pemasok bahan, tukang masak, supir, guru pendamping makan, hingga anak dan keluarga penerima. Setiap kebijakan besar pasti berdampak bagi pihak lain. Ada yang positif, ada pula yang negatif. Yang penting, bagaimana kita memperbaiki dan meminimalkan sisi gelapnya. Setelah menelusuri segala janji dan tantangan, tibalah saatnya bertanya, kemana arah program makan bergizi gratis ini selanjutnya, agar janji tak tinggal janji, dan tantangan bisa teratasi. Berbagai pihak mengusulkan rekomendasi perbaikan. Pertama, penyempurnaan desain dan strategi implementasi. Seperti saran Profesor Antun Mardianta, MBG harus diimplementasikan secara adaptif terhadap kondisi lokal. Kedua, transparansi total dan tata kelola akuntabel. Kita tidak bosan mengulang ini, karena inilah kunci sukses jangka panjang. Pemerintah perlu merealisasikan janjinya membuka data MBG. Ketiga, pengawasan berbasis risiko dan kolaboratif. Sejalan dengan saran akademisi dan ICW, BGN dapat membentuk semacam satuan tugas pengawasan MBG di tiap provinsi, terdiri dari Dinas Kesehatan, Pendidikan, Inspektorat Daerah, serta perwakilan masyarakat. Keempat, pelibatan UMKM dan pedagang kecil secara nyata. BGN perlu mempercepat janji melibatkan kantin sekolah dan warung sebagai mitra. Kelima, peningkatan variasi dan penerimaan menu. Agar anak-anak lahap menyantap, menu harus enak,
bergizi, dan sesuai selera lokal. Libatkan pakar gastronomi chef daerah, bahkan libatkan siswa untuk memberi masukan menu favorit mereka. Keenam, pemanfaatan teknologi dan data. Program sekompleks ini hanya bisa dikelola efektif dengan dukungan teknologi informasi. Yang terakhir, komitmen politik jangka panjang. Program sebesar MBG mustahil berhasil jika hanya digerakkan euforia sesaat atau kepentingan pencitraan. Diperlukan komitmen lintas pemerintahan, mengingat Presiden Prabowo serta Wapres Gibran menargetkan cakupan 100% baru tercapai 2029. Akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan. Di penghujung dokumenter ini, mari kita kembali ke gambaran awal. Seorang anak Indonesia menyantap sarapan bergizi di sekolah tanpa harus membayar. Sebuah pemandangan sederhana namun syarat makna. Program makan bergizi gratis menawarkan visi indah. Tak ada lagi perut kosong di ruang kelas. Tak ada generasi tumbuh terhambat karena malnutrisi. Jika dilaksanakan dengan baik, ia bisa menjadi pondasi kokoh bagi cita-cita Indonesia Emas 2045, di mana sumber daya manusia kita kompetitif dan sehat. Tentu jalan menuju ke sana penuh rintangan. Kita telah melihat sisi-sisi gelapnya, dari isu keamanan pangan, korupsi, hingga efek samping ekonomi. Tetapi semua itu bukan untuk menyurutkan langkah, melainkan untuk diperbaiki. Harapan selalu ada selama ada kemauan berubah. Dalam kata-kata bijak seorang aktivis pangan, memenuhi hak gizi rakyat adalah maraton panjang, bukan sprint sesaat. Program MBG baru memulai maratonnya, masih jauh dari garis finish. Tapi setiap hari ia mendekatkan kita pada impian Indonesia, di mana tak ada lagi anak yang lapar dan semua dapat tumbuh sehat berprestasi. Semoga dengan pembenahan dan dukungan kita semua, makan bergizi gratis benar-benar menjadi berkah bagi negeri, bukan sekedar janji.